Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. Baik, sekali lagi Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam pesona Indonesia. Kalau saya bilang salam pesona Indonesia, Bapak Ibu bilang wonderful Indonesia. Nanti saya bilang juga salam pesona tanah Papua, wonderful tanah Papua. Kalau saya bilang pesona wisata Yahukimo, Bapak Ibu jawabnya wonderful Yahukimo. Oke, kita mulai. Pesona Indonesia. Saya kasih gerakannya begini ya. Kalau saya bilang pesona Indonesia, Bapak Ibu bilang wonderful Indonesia. Oke? Coba, kita coba. Pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Pesona tanah Papua, wonderful tanah Papua. Pesona Yahukimo, wonderful Yahukimo. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan jajarannya, Bapak Dandim 1715, Bapak Kapolres Yahukimo, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili dan seluruh jajarannya, Bapak Sekda yang hadir juga, dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala OPD, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya menyebutkan satu persatu. Terima kasih juga khusus untuk semua yang mengisi acara, ada 12 suku. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin yang hadir ada 10, saya dapat informasi 2-nya mungkin belum bisa sampai karena ada kendala, apa katanya, sungainya kering ya. Nah, mungkin tahun depan bisa semua 12 lengkap. Jadi begini, pertama kami Kementerian Pariwisata sangat menyambut baik sekali adanya Festival Budaya Yahukimo. Kenapa begitu? Kalau ada festival baru orang tahu ada keunikan, keindahan, dan lain sebagainya yang ada di Yahukimo. Kalau tidak ada festival, ya siapa juga yang mau tahu tentang budaya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil Bupati dan jajaran, kita bicara tentang pariwisata itu, kita mengenal ada 3. Ya, kalau kita sebutnya 3A, kalau di tanah Papua itu kenalnya A3. Tahu tuh A3? Oh ya, kalau tidak tahu berarti saya saja yang tahu karena saya dari Sorong. Baik, 3A itu atraksi, aksesibilitas, amenitas. Atraksi itu ada atraksi wisata alam, ada atraksi wisata budaya, ada atraksi wisata buatan. Nah, yang saya lihat di Yahukimo, pertama saya datang, ini sudah kedua kali saya hadir di sini. Bulan Juni saya hadir di sini juga untuk melihat langsung ada lokasi wisata yang akan kita dukung untuk dibangun tempat wisatanya tahun 2024. Bapak Ibu mau tahu? Biar nanti di belakang baru saya sampaikan ya. Oke, jadi di Yahukimo saya lihat ada pertama pesawat landing, kemudian kita keluar dari terminal. Lalu Ibu Kepala Dinas Pariwisata menjelaskan kepada saya bahwa Yahukimo ini penataan kotanya bagus, ya, jalan-jalannya dan lain sebagainya. Lalu kita berangkat dari bandara dan memang saya lihat betul. Kemarin saya sampaikan ke Pak Wakil Bupati, sebagai anak Papua saya bangga karena penataan kota ini luar biasa, ya, jalan-jalannya sudah bagus. Waktu saya di Jakarta, Ibu Kadis bilang jalannya lebar, besar-besar, sudah diaspal. Ya kan tidak percaya, tapi ya itulah kadang-kadang kita Thomas, lihat dulu baru percaya kan. Nah, jadi waktu saya datang baru saya lihat, luar biasa.
Makanya yang sudah ada nih dijaga dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang bahwa atraksi wisata alam, budaya, dan buatan. Kalau saya lihat di Yaukimo ini ada dua, atraksi wisata alam dan budaya. Kemarin saya pergi berkunjung ke Kampung Keke, ya, di distrik DKI. Saya melihat di sana lagi sedang dibangun rumah pohon. Nah, jadi mudah-mudahan nanti berapa waktu ke depan sudah selesai sehingga itu bisa dipromosikan untuk mendatangkan wisatawan. Nah, jadi daya tarik wisata alam yang ada di Yaukimo itu ketika Tuhan menciptakan bumi ini itu sudah diciptakan. Kemudian yang namanya budaya, ketika kita lahir budaya itu sudah melekat. Ya toh, ini kan yang dari 12 suku kan budaya itu sudah melekat sehingga sekarang ditampilkan untuk kita saksikan bersama. Nah, kemudian buatan. Nah, di dalam budaya itu juga terkait dengan ekonomi kreatif. Misalnya ada noken, kemudian ada kulinernya dan lain sebagainya. Nah, di Yaukimo saya melihat bahwa 3A itu atraksi wisata alam dan budaya itu ada. Mungkin ke depan akan ada wisata buatan yang nanti kita dukung tahun 2024. Kemudian budaya, kemudian aksesibilitas dari Jayapura atau mungkin dari Timika juga ya Pak ya, bisa masuk sini ya. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa seorang turis ketika dia mau datang ke Yaukimo direncanakan 1 tahun sebelumnya. Ya, misalnya dari Jakarta. Dia akan merencanakan dari Jakarta ke Yaukimo, akan dicek aksesibilitasnya seperti apa. Aksesibilitas darat, laut, dan udara. Nah, misalnya terbang dari Jakarta, kemudian Jayapura, kemudian tiba di sini, di Yaukimo. Aksesibilitas udara, kalau laut seperti apa, darat seperti apa. Nah, jadi aksesibilitas, dan yang ketiga adalah amenitas. Amenitas itu berbicara tentang hotel, restoran, ya, fasilitas pariwisata, fasilitas umum. Nah, mungkin ke depan nanti ya secara perlahan dan bertahap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama masyarakat dapat menyiapkan juga terkait dengan amenitas. Misalnya ada tambahan hotel lagi, ada tambahan juga mungkin restoran dan juga fasilitas umum lainnya sehingga wisatawan datang. Yang penting sekali adalah internet, air bersih, ya. Masalah tidur itu mau tidur dengan masyarakat di sana. Kemarin saya bilang sama masyarakat di Kampung Keke supaya kalau wisatawan datang lagi tawarkan untuk tidur di sini, bila perlu tidur langsung di rumah pohon. Ya, kenapa? Supaya mereka merasakan sensasi yang berbeda. Karena kalau kita bicara wisatawan mancanegara, ya mereka kan tidurnya mungkin sudah di hotel-hotel berbintang. Nah, mereka mau mencari sesuatu yang berbeda. Ya, itu salah satunya tidur di rumah pohon. Nah, jadi bisa disiapkan terkait dengan amenitas itu juga. Kemudian semua kalau sudah siap dengan baik lalu dipromosikan. Nah, saya secara khusus untuk festival budaya ini, saya ada memikirkan juga dan mengusulkan kemarin diskusi dengan Pak Wakil Bupati, Ibu Kadis juga, supaya yang sekarang dilaksanakan ini kan sudah kedua kali. Nah, dokumentasi dan lain sebagainya disiapkan dengan baik. Kemudian Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati dan tim silakan datang ke Kementerian Pariwisata untuk dipresentasikan, ya, diperkenalkan di sana supaya apa? Agar ada perhatian juga dari pusat. Mungkin hari ini saya hadir sebagai anak Papua, anak yang kecil, tapi saya percaya pasti ada perubahan ke depan dengan kehadiran dari beliau-beliau yang lebih hebat di sana. Ya, jadi nanti saya akan diskusi terus dengan atau saya mendampingi juga Pak Wakil, Pak Bupati, khususnya Ibu Kepala Dinas, untuk kita sama-sama mendorong ini nanti disiapkan dengan baik supaya bisa tahun depan untuk ketiga kali ya, ketiga kali tahun depan.
Untuk ketiga kali itu semoga sudah bisa didukung dari Kementerian Pariwisata. Mau toh? Ya, sudah hadir, jadi harus ke depan kita dorong sama-sama di pusat supaya bisa didukung. Nah, apalagi terkait dengan ekonomi kreatif, Pak Menteri Pariwisata, ekonomi kreatif itu sangat fokus dengan pengembangan ekonomi kreatif juga. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara pariwisata nanti tidak ada titiknya. Tapi hal-hal poin-poin penting yang saya sampaikan tadi, nah terkait dengan festival budaya ini, saya juga mau menyampaikan kepada Ibu Kadis, Pak Wakil, supaya mungkin dipikirkan, ditentukan waktu tersendiri, ya tanggal tersendiri yang berdekatan dengan festival budaya Lembah Baliem. Ya, supaya apa? Ketika festival Lembah Baliem itu kalau tidak salah tanggal 3 ya. Tanggal 7. Oh ya, 7 sampai 10 Agustus. Nah, di Yaukimo juga buat festival yang dekat dengan festival tersebut. Kenapa? Supaya wisatawan yang ada datang menyaksikan festival budaya di Lembah Baliem Wamena itu bisa ditarik juga ke festival Yaukimo. Setuju kan tidak? Nah, itu nanti biar diatur baik oleh Ibu Kadis dan tim. Kemudian ketika dipersiapkan semua dengan baik, dipikirkan juga untuk nanti bisa didorong menjadi festival ini masuk ke dalam kalender event nasional yang dilaksanakan didukung setiap tahun. Nah, saya ada pikir-pikir dan saya ada mengusulkan juga ke Ibu Kadis, kalau boleh juga mempertimbangkan nama, karena ini kan 12 suku, jadi saya mengusulkan kalau mungkin bisa namanya itu begini, Festival Budaya 12 Suku Yaukimo, kira-kira begitu, atau Karnaval Budaya 12 Suku Yaukimo. Kan kalau di tempat lain tidak pernah kita dengar ada 12 suku atau 10 suku, satu suku, berapa suku. Nah, angka 12 saja itu orang sudah jadi penasaran. Kok bisa ada 12? Ya, di Papua kok bisa ada 12? Bukannya ada lebih sampai 200 itu, tapi ini secara khusus di Yaukimo ada 12. Nah, jadi mungkin nanti didiskusikan lagi terkait dengan nama festival ini yang mempunyai daya tarik, supaya bisa ketika wisatawan itu baca informasi tentang festival budaya ini, mereka jadi tertarik untuk mau lebih mendalami dan mengetahuinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tadi saya sebutkan di pertama, tahun 2024 kita akan mendukung pariwisata di Kabupaten Yaukimo. Dalam proses sekarang, Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan tim sedang mengikuti proses terkait dengan dukungan dana alokasi khusus bidang pariwisata tahun 2024. Dan Kabupaten Yaukimo masuk sebagai salah satu lokasi prioritas. Ya, dari tadinya 514 kabupaten seluruh Indonesia, kita saring, kemudian dapatnya 192, dari 192 dicari 100, ya itulah Yaukimo masuk di 100 itu Pak. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian, supaya Dinas Pariwisata ini bekerja dengan baik, semua dokumen-dokumennya dilengkapi dengan baik, dan tahun 2024 Bapak Ibu akan melihat pembangunan Taman Wisata Kurima. Di mana? Kurima di mana? Ada di sebelah kiri sini, Kak. Iya. Di depan kantor bupati sini, sebelah kiri ini, jalan ini ke sebelahnya. Maksudnya yang sebelah ini ya. Jadi nanti kalau tahun 2024 bisa berhasil dapat dana alokasi khusus bidang pariwisata, ya akan dibangun Taman Wisata Kurima ini di depan. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil, dan jajaran dan semua yang ada di
di Pemda sini kalau kerja sampai pusing begitu, ya sudah pergi rehat istirahat di tempat wisata yang ada di depan. Bapak Ibu sekalian, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk Festival Budaya Yaukimo. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.